Oke, thank you. Oke, acara hari ini memang acara yang spesial, jadi berdiri sendiri. Diadakan hari ini memang khusus untuk arahnya ke arah training dan khusus untuk yang aktif. Mungkin kita bisa sharingkan, saya bisa sharingkan. Oke, Anda sudah join semua ya. Mungkin ini bercampur. Anda tentu mempunyai impian. Kalau Anda ingat dulu pertama kali Anda melihat presentasi, Anda ditanya impian Anda apa. Oke, salah satu yang membuat Anda bergabung, saya percaya bahwa itu adalah impian Anda. Oke, Anda mempunyai impian. Tiap orang impiannya berbeda-beda. Ada yang pengen BMW, ada yang pengen beli rumah, ada yang ingin menyekolahkan anak setinggi-tingginya, ada yang ingin naik haji, ada yang ingin waktu lebih banyak untuk orang-orang yang disayangi, atau yang lainnya. Setiap orang mempunyai impiannya masing-masing. Dan untuk mencapai impian itu, kita perlu bekerja, dan salah satu kerjaan yang paling efektif adalah kalau kita membangun aset. Jadi tidak sekedar bekerja untuk mencari income. Kita perlu membangun suatu aset, sehingga suatu saat aset itu akan menghasilkan passive income untuk kita. Oke, disitulah kita akan mendapatkan financial freedom dan time freedom, kebebasan waktu dan kebebasan uang. Nah, dengan Anda mempunyai aset, nantinya kalau Anda membangun dengan benar, Anda akan mempunyai aset. Oke, Anda akan mempunyai aset. Mungkin Anda belum terbayang bahwa nantinya akan seluruh Indonesia, mungkin sekarang masih di sekitar Cihampelas kali ya. Nantinya mungkin akan di Bandung, terus mungkin akan berkembang ke se-Jawa Barat, di Indonesia, dan mungkin ke luar negeri. Anda perlu aset yang besar sekali. Nantinya Anda akan mempunyai aset yang besar. Kita akan membangun aset yang besar. Nah, jaringan yang besar dan kuat. Oke, tidak hanya besar ya, besar tapi tidak kuat. Jaringan besar dan kuat di Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri. Itu tujuan kita. Nah, itu bisa dicapai semuanya. Kabar baiknya adalah bisnis ini tidak melihat background Anda. Apapun background Anda, tidak melihat pendidikan Anda, tidak melihat Anda keturunan siapa, tidak. Nah, ada dua hal yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin membangun bisnis ini dan ingin membangun aset yang besar. Aset dalam bentuk jaringan nantinya menghasilkan income untuk Anda. Yang pertama, kerja keras. Bisnis ini sama seperti bisnis yang lain, hukumnya juga sama. Kalau Anda kerjakan bisnis ini dengan serius, hasilnya pasti serius. Kalau Anda kerjakan dengan iseng-iseng, hasilnya juga akan iseng-iseng. Kalau mungkin Anda kerjakan dengan asal, hasilnya juga akan asal. Jadi bagaimana Anda bekerja sesuai hasilnya nantinya. Dan yang kedua adalah Anda bekerja dengan memakai cara yang benar. Nah, sekarang pertanyaannya, cara yang benar. Cara yang benar itu menurut siapa? Menurut satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Banyak orang mungkin pada saat Anda memulai di bisnis ini atau sampai sekarang, Anda banyak sekali orang memberikan nasihat, betul nggak? Banyak orang akan memberikan nasihat kepada Anda. Mungkin keluarga sendiri, mungkin tetangga Anda yang mengerti bisnis network marketing juga nggak sebetulnya. Mungkin pacar Anda, mungkin teman Anda di kampus, teman di kerja akan memberikan banyak sekali nasihat. Dan mungkin menurut upline Anda juga akan memberikan nasihat. Dan menurut masing-masing orang mungkin itu yang terbenar bagaimana cara mengerjakan bisnis ini. Hati-hati dalam mendengarkan siapa yang memberikan nasihat, karena itu efeknya besar sekali terhadap masa depan Anda. Dengarkanlah dari orang yang berhasil di bisnis ini, kalau Anda ingin berhasil juga di bisnis ini. Karena apa? Bisnis ini adalah salah satu cara paling efektif dalam membangun aset dengan modal yang sangat kecil. Oke? Dengarkanlah orang-orang yang sesuai. Dengarkanlah upline Anda yang sudah mempunyai grup besar. Tapi itu bukan suatu paksaan. Karena apa? Anda bebas mendengarkan siapapun. Anda bebas melakukan apapun karena ini bisnis pribadi. Nah, kalau Anda ingin membangun aset, Anda ingin mencapai impian-impian Anda seperti tadi, Anda perlu mendengarkan orang yang tepat. Kenapa? Karena cara kerja yang benar di bisnis ini adalah dari pengalaman leader-leader yang sudah terbukti berhasil. Banyak sekali hasilnya dari BMW-nya, dari reward-reward yang lain, dari income. Mereka sudah membuktikan bagaimana mereka membangun bisnis ini dengan cara yang dianjurkan. Oke, banyak sekali cara, banyak jalan menuju Roma, tapi yang kita anjurkan adalah cara yang di sini. Sekali lagi, Anda bebas untuk mencoba cara yang manapun. Oke. Yang cara yang kita anjurkan sesuai dengan pengalaman orang-orang berhasil di bisnis ini, dengan penghasilan luar biasa besar, dengan BMW, ada kapal, ada pesawat, ada villa, adalah dengan cara 7 langkah. Kerjakanlah dengan cara yang benar. Nah, untuk kerja dengan benar, tentu harus dimulai dari langkah pertama, setuju nggak? Perjalanan 1000 mil harus dimulai dengan langkah pertama. Kalau Anda tidak melangkah langkah pertama, ya tentu nggak akan sampai kemana-mana.
Nah, langkah pertama ini juga penting, langkah awal. Cara memulai di bisnis ini juga penting. Penting untuk Anda memulai dengan benar. Sekali lagi, dengan benar tanda kutip sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Yang pertama, cara yang benar seperti apa? Yang pertama, Anda harus mempunyai impian. Langkah pertama yang penting adalah Anda harus punya impian. Nah, mengenai impian ini tidak akan saya bahas secara panjang karena akan ada kaset lain yang akan membahas topik ini. Secara prinsipnya, kenapa langkah impian ini penting? Secara singkat adalah yang pertama karena modal di bisnis ini sangat kecil. Ini hubungannya dengan motivasi. Karena modalnya kecil, Anda join, Anda dapat produk, Anda pakai produknya, Anda nggak rugi apa-apa. Sama sekali nggak rugi. Anda pakai produknya bagus, Anda terbantu dalam bidang kesehatan, keluarga Anda tidak rugi sama sekali. Jadi kadang-kadang motivasi untuk menjalankan bisnis ini jadi nggak ada. Toh saya nggak rugi. Berbeda kalau misalkan modal Anda 100 juta. Motivasinya udah beda, betul nggak? Supaya nggak rugi. Anda pasti akan ngotot supaya uang Anda kembali. Jadi kadang-kadang nggak usah pakai impian. Udah kumpulin uang 100 juta semua, kita bangun usaha. Nggak usah disuruh, Anda pasti ngotot. Karena apa? Ya kepepet. Tabungannya ke situ semua gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, modal di bisnis ini kecil. Itu alasan yang pertama kenapa Anda perlu impian. Alasan yang kedua adalah di bisnis ini Anda tidak punya bos. Anda tidak punya orang yang memaksa Anda menjalankan bisnis ini. Tidak akan ada yang bisa memarahi Anda. Upline Anda adalah partner, bukan bos, bukan atasan. Upline Anda tidak berhak untuk marah-marah kepada Anda, karena bukan bos. Nah, karena seseorang tidak punya bos, kadang-kadang orang menjalankan bisnis ini sesuai juga dengan kehendaknya. Betul, bisnis ini kelebihannya juga adalah tidak punya bos. Sehingga Anda nantinya akan mencapai freedom, kebebasan. Tidak akan ada paksaan dari manapun. Nah, alasan kedua tidak punya bos. Nah, karena tidak punya bos, kadang-kadang motivasinya juga tidak ada. Saya beberapa kali menjumpai downline yang beliau mengatakan, Pak, saya perlu ditekan. Maksudnya perlu didorong, dipaksa gitu. Ada yang seperti itu. Anda harus mulai belajar untuk jangan tergantung dengan orang lain. Karena Anda tidak akan punya freedom selamanya kalau Anda tergantung dengan orang lain. Justru kehebatan bisnis ini adalah Anda tidak punya bos. Karena tidak punya bos, Anda harus bisa mengeluarkan, karena tidak ada yang memaksa Anda harus bisa mengeluarkan motivasi Anda. Nah, motivasinya apa? Karena modalnya kecil, karena Anda tidak punya bos. Motivasinya apa Anda menjalankan bisnis ini? Yang maksa nggak ada, modalnya kecil, nggak dijalani juga nggak apa-apa, nggak rugi. Jadi apa yang memotivasi Anda? Impian, seperti nanti dijelaskan di depan. Itu satu-satunya yang memotivasi Anda. Tanpa impian, Anda tidak akan punya motivasi menjalankan bisnis ini. Orang-orang yang mulai kehilangan arah di bisnis ini, mulai bingung, hampir dapat dipastikan impiannya mulai hilang. Nah, impian itu apa? Impian itu yang benar-benar Anda inginkan, harus dari dalam. Jadi kita tidak bisa memaksa orang. Saya tuh dari dulu pengen BMW, Anda harus pengen BMW, nggak bisa. Tidak bisa. Impian setiap orang berbeda-beda. Oke, tapi harus dari dalam, harus dari dalam. Itu keinginan Anda sendiri. Keinginan Anda sendiri. Macam-macam setiap orang. Nah, satu lagi bahwa keinginan itu berbeda dengan impian. Apa bedanya impian dengan keinginan? Kalau keinginan itu adalah, Pak, saya ingin BMW. Bener ingin, bener. Kalau sampai nggak dapat gimana? Ya nggak apa-apa sih, kijang-kijang ya lumayan lah. Nah, itu bukan impian, itu keinginan yang syukur-syukur tercapai gitu loh. Kalau nggak ya sudahlah, namanya juga usaha gitu. Nah, itu bukan impian, itu keinginan. Impian adalah sesuatu yang benar-benar Anda inginkan, yang nggak boleh nggak harus tercapai gitu. Kalau nggak tercapai gimana? Ya nggak bisa, pokoknya harus tercapai gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu yang namanya impian, betul-betul impian. Nah, impian juga ada jangka panjang, ada juga jangka pendek. Ada orang yang impiannya besar, ada juga yang impiannya masih kecil-kecil dulu. Oke, Anda punya impian jangka panjang. Anda ingin freedom, Anda ingin BMW. Oke, itu jangka panjang, 1-2 tahun, BMW 2-3 tahun. Nah, mungkin akan sangat membantu kalau Anda punya impian juga jangka pendek. Misalkan Anda punya impian pengen beli handphone. Handphone baru tuh yang baru keluar modelnya, misalkan handphone, atau mungkin Anda pengen beli sepeda motor. Saya nggak tahu, setiap orang berbeda ya. Tapi itu akan sangat membantu untuk mencapai impian Anda jarak jauh. Nah, jika tidak punya gimana? Ada juga. Pak, saya tuh bingung Pak, kalau suruh cari impian, bingung selama ini hidup ya gini-gini aja. ada seperti itu, bingung gitu loh. Bingung, tuh seperti naik taksi ditanya sama supirnya, Bu, mau kemana? Oh, nggak tahu Pak, terserah Bapak deh. Loh, ini mau gimana gitu. Tapi ada seperti itu. Nah, Anda nggak usah khawatir. Karena sambil jalan di bisnis ini Anda akan dibantu. Nantinya Anda akan menemukan impian Anda. Melewati buku-buku, kaset-kaset dan pertemuan-pertemuan, Anda akan mulai satu persatu menemukan impian Anda.
Mungkin dari yang kecil, mungkin dari yang besar gitu. Ada juga yang nggak berani bermimpi. Aduh Pak, jangan bermimpi besar-besar. Nanti kalau jatuh sakit. Saya kan keturunannya garisnya miskin terus gitu kata Pak Luis ya. Ada yang seperti itu juga, tidak berani bermimpi besar. Nah, saya masih ingat sekali satu cerita yang diceritakan yang sangat masuk ke pemikiran saya mengenai cerita gajah sirkus. Anda tahu ya, gajah sirkus, pernah nonton sirkus? Biasanya ada gajahnya. Kecuali sirkus modern nggak ada gajahnya. Biasanya ada gajahnya. Anda pernah lihat nggak selesai acara gajahnya diapakan? Apakah ada kurungan sebesar gajah? Ada nggak kandang gajah? Pasti nggak ada. Nah, kalau Anda lihat baik-baik selesai acara pertunjukan, gajah tersebut dibawa, terus kemudian kakinya diketali, tali yang biasa, terus dikasih patok sebesar kurang lebih spidol seperti ini, dipatok, ditancepin ke tanah, dan gajahnya diem, tidak bergerak, nggak kemana-mana. Nah sekarang, menurut Anda, yang namanya hewan pengennya bebas atau terikat? Bebas. Kenapa gajahnya nggak mau? Aneh kan? Nah ternyata itu rahasianya memang. Rahasianya dalam mengikat gajah supaya nggak lari-lari. Anda tahu kok gajah lari-lari? Habis tuh satu sirkus. Iya kan? Itu memang tekniknya. Jadi dari kecil, zaman masih kecil, masih lemah, gajah tersebut kakinya memang diikat rantai besi dan dikasih patok juga besi, tertancap di tanah sehingga namanya hewan juga pasti ingin lari, dan gajah kecil tersebut yang lemah berusaha dan gagal. Semakin berusaha semakin sakit kakinya. Semakin berusaha semakin sakit, bahkan semakin dia ngotot kakinya semakin berdarah. Dan itu terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, seumur hidup dia selama dilatih. Sehingga gajah tersebut berpikir bahwa selama kaki saya ada rantainya, ada yang ngikat, gajah mana tahu beda rantai sama tali ya. Selama kaki saya ada yang ngikat, saya tidak mungkin bisa kemana-mana. Oke, sehingga sampai besar pemikiran tersebut itu terpatri di dalam alam bawah sadarnya, bahwa selama kaki saya ada yang ngikat, saya nggak akan bisa apa-apa. Semakin saya nyoba, hanya sakit yang saya dapatkan, hanya berdarah kakinya, tambah luka. Sampai besar seperti itu, sehingga gajah itu nggak kemana-mana. Nah ini ada kisah nyata di suatu negara, saya lupa di negara mana, sirkusnya kebakaran hebat, dan biasanya mainnya kan di padang rumput ya, yang kayak di alun-alun yang banyak rumputnya, kebakaran hebat. Menurut Anda gajahnya lari nggak? Kebakaran hebat, sudah mengancam nyawa. Ya, kabar buruknya gajah tersebut tewas terpanggang. Jadi sampai mati pun gajah tersebut tidak merubah cara pikirnya. Bahkan sampai nyawanya terancam, bahwa selama kaki saya ada talinya, ada yang ngikat, saya tidak bisa. Kata tidak bisa itu sedemikian masuk ke kepalanya, ke hatinya, ke jantungnya, bahwa selama ada yang ngikat saya nggak bisa kemana-mana, mending mati gitu istilahnya. Ya sudah, memang saya nggak bisa, mati jatah saya gitu. Nah seperti itu. Kalau Pak Luis sering mengatakan Anda gajah bukan. Tapi ternyata banyak orang juga seperti itu. Jadi seseorang kadang-kadang hanya melihat backgroundnya. Background saya seperti ini Pak, mana mungkin saya bisa sukses? Nggak mungkin, betul? Nggak mungkin saya bisa sukses. Kakek saya sudah mencoba, ayah saya sudah mencoba, ayahnya kakek saya juga sudah mencoba, nggak ada yang berhasil. Ibu saya mencoba, ayah saya mencoba, nggak ada yang berhasil. Giting ini aja. Kadang-kadang itu terpatri di alam bawah sadar, sehingga nggak berani kemana-mana. Beranilah untuk bermimpi besar. Jangan menjadi gajah. Jadi setiap kali Anda ragu-ragu, ingat cerita ini. Oke, beranilah untuk bermimpi. Terus hati-hati juga dengan pencuri impian. Anda sudah punya impian. Nah, di sekeliling Anda banyak sekali nih pencuri impian. Banyak sekali. Anda bilang ke teman Anda pengen BMW, teman Anda ketawa ngakak. Kamu pengen dapat BMW, mana bisa? Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu bikin kita impiannya hilang. Impiannya hilang satu persatu. Robek kecil-kecil dan akhirnya lenyap. Terus-terusan, sedikit-sedikit kena dan lama-lama hilang. Lenyap. Ya sudah, saya seperti ini, ya sudah, kembali gajah lagi ya. Gitu. Hati-hati dengan pencuri impian Anda. Nah, bagaimana cara melindungi supaya nggak dicuri? Yang pertama, visualisasikan. Buat nyata dalam bentuk gambar. Buatlah dream book. Tempel di dinding kamar Anda. Tempel di pintu kamar Anda. Sehingga setiap kali Anda mau keluar kamar, Anda pasti ingat. Tempel di dinding, di langit-langit. Setiap kali Anda bangun tidur, Anda pasti ingat. Saya mengerjakan bisnis ini untuk keluarga saya. Bahkan di kamar mandi tempel. Saya masih ingat dulu Pak Luis Nendian di kos-kosan zaman dulunya itu ditempel di kamar mandi itu. Jadi kok lagi di kamar mandi merenungnya sambil ngeliatin impian gitu. Lihat BMW di situ. Iya, visualisasikan intinya. Dengan divisualisasikan, orang akan selalu ingat. Anda akan selalu ingat untuk apa Anda menjalankan bisnis ini. Karena itu satu-satunya motivasi Anda. Begitu itu hilang, selesai. Kita nggak usah bicara yang lain dulu. Begitu impian Anda hilang, semuanya selesai.
Tidak ada gunanya Anda hadir ke pertemuan dan seterusnya. Karena pertemuan adalah satu-satunya motivasi Anda, satu-satunya alasan. Sehingga jagalah baik-baik. Terus kedua, untuk melindunginya adalah tempatkan diri Anda di lingkungan yang mendukung. Manusia itu makhluk sosial, perlu orang lain. Nah, lingkungan itu mempengaruhi sekali terhadap manusia. Kalau Anda bergaul dengan lingkungan yang misalkan contohnya senang bola, tiap malam nongkrongin TV, lihat bola, ada Persib main pasti nonton. Terus pokoknya urusannya bola, bacaannya bola, apanya bola, Anda pasti ikut. Biasanya, sedikit demi sedikit Anda akan ikut. Kalau Anda bergaul di lingkungan misalkan pejudi, Anda pasti ikutan, lama-lama gatel. Kalau Anda bergaul dengan misalkan narkoba, biasanya nggak lama Anda akan mulai terseret. Dari yang tingkat ringan sampai yang tingkat berat. Biasanya seperti itu. Sama dengan bisnis ini. Untuk menjaga impian Anda, bergaulah dengan lingkungan yang sama-sama mempunyai impian yang besar. Salah satu dari pertemuan. Kontak terus dengan upline Anda. Karena itu kan mempertahankan impian Anda. Oke, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Karena kemarin ikut ke Malaysia, wah impiannya besar semua itu. Lihat BMW 260 di atas panggung. Sedemikian banyak orang seluruh dunia berjubel-jubel di sana terima BMW. Banyak sekali gitu loh. Kok bisa saya nggak dapat gitu? Pasti mikirnya gitu nanti. Iya, Anda akan lihat sedemikian banyak. Mungkin awalnya Anda akan ragu-ragu, tapi setelah lihat lingkungan Anda semuanya bilang BMW, nggak ada yang ketawa. Kalau Anda di kampus, di tempat kerja Anda bilang mau dapat BMW, semuanya ketawa. Di situ nggak ada yang ketawa. Pertanyaannya Anda pengen warna apa kan gitu? Dan begitu Anda lihat di depan seluruhnya terima BMW, Anda akan bilang, wah kalau sebanyak ini bisa masa saya enggak? Oke, lingkungan itu penting sekali. Nah, mengenai impian ini akan dibicarakan di kaset lain secara detail. Langkah kedua adalah daftar nama. Membuat daftar nama. Nah, daftar nama itu apa? Daftar nama itu adalah daftar nama orang-orang yang nantinya akan Anda proses untuk dipresentasi dan seterusnya. Nah, ini penting. Ini langkah yang penting. Banyak sekali orang tidak terlalu melihat bahwa daftar nama ini penting sekali. Daftar nama itu bukan setumpuk kartu nama. Kadang-kadang ada yang punya toko, punya kartu nama, kontak sono kemari segepok gitu ya. Ini daftar nama, bukan hanya sekedar kartu nama setumpuk atau yellow page. Itu nama semua Pak, ya saya tahu, tapi itu bukan daftar nama. Nah, buatlah daftar nama. Ingat, kita ingin memulai dengan cara yang benar. Apakah Anda sudah punya daftar nama? Nah, dalam membuat daftar nama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, buatlah tertulis. Karena ingatan manusia ada batasnya dan cepat sekali lupa. Iya, bikinlah tertulis. Nggak perlu buku yang bagus, yang penting ada. Anda bikin kolom-kolomnya, nomor, nama, alamat, telepon, terus nanti di belakang akan ada keterangannya. Terus kemudian banyak sekali yang pada saat membuat daftar nama itu dipilih-pilih. Ini selalu. Jadi pada saat membuat daftar nama, keluarga saya, paman saya, waduh paman saya itu dari dulu nggak beres, jangan. Teman saya yang ini, waduh kok teman saya yang ini, aduh ini pelit sekali, nggak mungkin gitu. Ya maksudnya banyak sekali orang yang menyeleksi sebelumnya, jadi menjudge. Menghakimi temannya sendiri atau saudaranya sendiri bahwa beliau tidak akan bisa menjalankan bisnis ini. Jangan menghakimi orang. Biarkan beliau nantinya yang memutuskan sendiri. Bagaimana setelah Anda presentasi? Jangan menghakimi dulu pada saat membuat daftar nama. Intinya apa? Jangan dipilih-pilih dulu. Tulislah semua. Lo nanti kalau ini itu pikiran belakangan, tulis dulu semua. Mungkin Anda bilang, aduh ini kan di Kuala Lumpur, di Malaysia, ini kan di Bangladesh, nggak apa-apa, tulis dulu semua. Ingat bahwa suatu saat Anda akan punya jaringan di negara tersebut. Tulis dulu semua. Nah, Anda bisa lihat potensinya. Dari rata-rata, kalau seseorang, siapapun itu, diberi waktu 15 menit, beliau akan bisa menulis rata-rata 50 nama. Siapapun itu. Kalau diterusin waktunya jelas lebih banyak. Nah, Anda bisa bayangkan potensi dari daftar nama ini, itu 15 menit. Sekarang kalau misalkan itu 50 nama ya, masing-masing dari 50 nama itu dikasih waktu 15 menit. Dalam waktu setengah jam atau 30 menit, Anda mempunyai berapa? 50 kali 50. 2.500 daftar nama. Dan Anda ingat, yang sebelah sana, yang 2.450 itu mungkin Anda tidak kenal. Itu temannya teman Anda. Itu potensinya. Kadang-kadang orang tidak terpikir. Waduh, teman saya sedikit. Tenang, Anda akan punya teman yang punya banyak teman. Dan itu akan terlihat kalau Anda bikin daftar nama nantinya. Dan Anda bekerja sama dengan grup Anda untuk membuat daftar nama. Oke, nah dalam membuat daftar nama kan jauh lebih mudah kalau digolong-golongkan. Misalkan golongan keluarga, terus golongan teman-teman kerja, teman-teman kuliah, teman-teman SMA, SD, SMP misalkan seperti itu. Digolong-golongkan.
Terus mungkin saya akan membacakan secara singkat. Pada saat nanti Anda membuat daftar nama, ini akan bisa membantu Anda. Anda bisa ingat lagi golongan-golongan yang saya sebutkan, dan Anda bisa ingat-ingat dan bisa Anda tuliskan di daftar nama. Ingat bahwa ini bukan hanya sekedar teori, tapi betul-betul kalau Anda ingin memulai dengan cara yang benar, bikinlah daftar nama. Bikinlah di buku. Ini mungkin akan membantu Anda. Saya akan sebutkan di sini beberapa golongan-golongan. Anda mungkin bisa berpikir dalam membuat daftar nama nantinya. Oke, anggota keluarga Anda. Ayah, ibu, kakak, dan adik ayah. Jadi paman-paman Anda, kakak dan adik ibu, sepupu Anda. Terus teman-teman dan relasi bisnis atau kerja Anda, teman sekantor, supplier, partner bisnis Anda. Terus teman-teman sekolah dulu, SD, SMP, SMU, teman-teman perguruan tinggi. Terus teman olahraga, teman hobi. Terus tetangga Anda, kiri, kanan, depan, belakang. Kalau Anda tinggal di apartemen atau di flat, atas, bawah. Guru-guru dan dosen Anda. Kalau Anda udah punya anak, guru-guru dan dosen anak Anda. Teman orang tua Anda. Orang-orang yang datang ke pesta pernikahan Anda. Orang-orang yang akan Anda undang kalau Anda menikah nantinya. Kalau Anda belum menikah. Agen asuransi yang pernah menghubungi Anda. Agen properti yang pernah menawari Anda. Orang tua dari teman anak Anda di sekolah. Anda punya anak yang sekolah, Anda antar, kenalan dengan orang tuanya. Oke, bekas teman sekantor, kalau Anda pernah berpindah pekerjaan. Anggota keluarga dari pasangan Anda, dari pacar Anda, dari suami istri Anda. Terus teman-teman dari pasangan Anda. Terus kenalan di bengkel, di salon, tempat fitness, toko, bank, apotek, restoran. Terus mungkin untuk membantu juga bisa dilihat dari segi pekerjaan. Anda bisa ingat-ingat, saya punya nggak ya teman yang berprofesi sebagai ini? Apoteker, bankir, kontraktor, akuntan, arsitek, pemilik salon, tukang roti, pengusaha roti, ahli listrik, dokter umum, dokter mata, dokter gigi, dokter jantung, dan spesialis yang lain, perawat, polisi, tentara, travel agent, pemilik toko, servis radio, servis elektronik, arloji, ahli masak, anggota DPR MPR, Anda kenal? Pedagang, pramuniaga, pelayan bar, pemilik bengkel, guru musik, ahli perhiasan, pegawai bank, wartawan, manajer, sekretaris, ahli muljiwa, kepala sekolah, juru lelang, pengacara, pemain sandiwara, artis, juru arsip, prajurit, seniman, seniwati, astronot, duta besar, pedagang bunga yang Anda kenal, penyanyi, bintang film, pemangkas rambut, penjilid buku, waktu Anda menikah pengiring pengantinnya siapa, ahli komputer, guru, hakim, anggota klub yang Anda ikutin klub apa, terus pramugari yang Anda ikutin, pilot yang Anda ikutin, teman fitness, pelatihnya, headhunter, sopir taksi yang Anda kenal, pembalap, anggota Dharma Wanita, olahragawan, peneliti, bidan, presiden, wakil presiden yang Anda kenal, menteri, raja atau sultan yang Anda kenal. Oke, banyak anak presiden yang join di bisnis ini, banyak. Camat yang Anda kenal, lurah, ketua RT, ketua RW, ulama, pemuka agama, dosen, ahli pijat yang Anda kenal, editor, MC, pemandu wisata, panitera, pemilik toko buku, resepsionis, penerbit, terus pegawai-pegawai negeri yang Anda kenal yang bekerja di Arsip Nasional, Administrasi Kepegawaian Negara, BKKBN, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Survei, BP7, BPK, BPPT, Bappenas, Batan, Bulog, Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Departemen Agama, Depdagri, Deplu, Departemen Kehutanan, Kehakiman, Kesehatan, Keuangan, Koperasi, Deparpostel, Departemen PU, Depdiknas. Saya yakin banyak sekali yang bisa Anda dapat. Oke. Nah itu untuk membantu Anda bisa ingat satu-satu nantinya di profesi ini Anda punya kenalan nggak? Seperti itu akan membantu sekali. Nantinya Anda bikin kolom-kolom nama, alamat telepon dan akan lebih mudah kalau Anda golong-golongkan. Nah, terus kemudian ada satu kegiatan yaitu kegiatan seleksi yang akan Anda lakukan. Untuk kegiatan seleksi ini, seleksi daftar nama maksud saya, ini sangat akan membantu kalau Anda bisa meminta bantuan upline Anda dalam melakukan seleksi ini. Seleksi daftar nama. Tujuannya apa untuk melakukan seleksi? Supaya efektif. Sedemikian banyak daftar nama Anda, mana yang perlu diproses dahulu. Supaya Anda efektif, lakukanlah seleksi ini. Nanti akan terlihat mana yang lebih bagus, prospek yang lebih bagus, seperti itu. Nah, untuk melakukannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, di sini ada kolom nama, alamat, mungkin telepon. Terus di sini ada kolom F, A, S, dan T. F adalah financial, keuangan. A adalah ambisius, tingkat ambisi, supel, pandai bergaul, banyak temannya. Terus mungkin tingkat pengaruhnya juga yang paling berpengaruh, yang paling menguasai lah. Itu supel sekali. Terus kemudian teachable. Teachable adalah bagaimana orang tersebut kalau Anda memberitahukan sesuatu, apakah beliau
cenderung mendengarkan atau enggak terhadap apa yang Anda katakan. Oke, nah kita akan mengklasifikasikan daftar nama Anda ke dalam kolom-kolom tersebut. Oke, nah bagaimana cara penilaiannya? Untuk financial, ambisius, dan supel, Anda beri nilai 1, 2, dan 3. Nilai 1 adalah kalau orang tersebut lebih rendah dibandingkan Anda. Jadi kalau si A kira-kira secara finansial lebih rendah dibandingkan Anda, pembandingnya adalah Anda. Tentu ini tidak bisa secara pasti ya, tapi ini kurang lebih penilaian Anda pribadi. Si A ini finansialnya lebih bagus atau enggak? Kalau 1 berarti lebih bawah daripada Anda. Kalau nilainya 2, itu adalah kurang lebih sama. Kalau 3 adalah orang tersebut secara finansial lebih tinggi daripada Anda. Jadi Anda memberikan nilai 1, 2, atau 3 di FAST. Kalau FAS adalah 1 lebih bawah, lebih rendah, kedua kurang lebih sama, ketiga lebih tinggi daripada Anda. Nah, untuk yang teachable, 1 adalah kalau Anda beritahu kira-kira nih orangnya sulit untuk menerima pendapat Anda. Ada kan orang-orang seperti itu, biasanya posisinya lebih tinggi. Anak memberitahu orang tua biasanya sulit. Mahasiswa memberitahu dosen biasanya sulit. Ada juga dosen yang mau diberitahu, tapi kadang-kadang ada juga yang enggak. Orang tua ada juga yang mau dengerin, tapi kadang-kadang ada juga yang enggak mau. Nah, kurang lebih seperti itu. 1 tuh sulit Anda beritahu. Kalau 2, itu kurang lebih kalau Anda kasih tahu ya kadang terima, kadang enggak, ya kadang terima dan kadang enggak, dan rata gitu loh. Ya dan enggaknya rata. Kalau 3 tuh kalau Anda beritahu tuh mudah. Jadi Anda kasih tahu beliau tersebut mudah sekali Anda beritahu. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Misalkan namanya A, alamannya bisa Anda isi, teleponnya bisa Anda isi. Secara finansial beliau di atas Anda, berarti beri nilai 3. Secara ambisi beliau di bawah Anda, misalkan Anda beri nilai 1. Dan secara supel kurang lebih sama dengan Anda beri nilai 2. Dan secara teachable, kalau Anda beritahu ini secara kecenderungan lebih mudah Anda mengarahkan beliau, mudah diberitahu, Anda bisa beri nilai 3. Itu kalau di total, dan di paling kanan ada kolom SP, skala prioritas 3, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Terus ini contoh kedua adalah si B, alamat dan seterusnya. Secara finansial beliau di bawah Anda. Secara ambisi beliau jauh di bawah Anda. Secara supel beliau jauh di bawah Anda. Dan kalau dikasih tahu bandelnya luar biasa. Nah, satu semua berarti SP-nya 4. Terus si C ini secara financial di atas Anda, secara ambisi di atas Anda, secara supelnya temannya jauh lebih banyak daripada Anda, pengaruhnya ke teman-teman juga lebih besar daripada Anda, dan secara teachable kok Anda beritahu nih orangnya enak sekali diajak ngomong nih. 3 juga. Kok di total 12. Nah, begitu seterusnya Anda teruskan ke bawah. Nah, dari SP itu tadi, SP adalah penjumlahan dari kolom-kolom sebelumnya. Anda akan mendapatkan nilai range dari 4 sampai 12. Itu pasti, kecuali ada yang terlewat ya. Nah, itu dibagi 3 antara 4 sampai 6, 7 sampai 9, dan 10 sampai 12. Jadi SP ini dibagi 3 nantinya antara 4 sampai 6, 7 sampai 9, dan 10 sampai 12. Untuk apa pembagian ini? Nah, di sini Anda bisa mulai meraba-raba peta kekuatan, istilahnya seperti itu. Anda bisa mulai melihat-lihat potensi dari daftar nama Anda. Yang SP-nya 4 sampai 6 itu kurang berprospek, kurang potensial secara perkiraan. Kadang-kadang kita salah mengira. Orang yang dulunya sudah secara finansial kurang, ambisinya nggak ada, kakunya luar biasa dalam bergaul, nggak punya banyak teman, dan diomongin luar biasa ngotot, tapi ternyata nantinya sukses, itu juga ada. Tapi kita ngambil secara rata-rata dulu, kita ambil secara umumnya dulu. Yang 4 sampai 6 itu cenderung kurang potensial. Sehingga apa? Nantinya yang 4 sampai 6 ini Anda buat, terutama untuk Anda yang baru bergabung, Anda buat untuk latihan presentasi. Ya bergabung ya bagus, nggak juga nggak apa-apa kan? Namanya juga latihan. Jadi yang 4 sampai 6 ini Anda lakukan presentasi di awal-awal Anda bergabung. Sehingga Anda mulai banyak latihan, sehingga nantinya Anda bisa melakukan presentasi lebih bagus lagi. Nah, yang 7 sampai 9 itu bisa Anda mulai lakukan presentasi setelah Anda mulai mahir. Itu mulai masuk ke yang 7 sampai 9. Itu yang golongan yang lebih berpotensi. Oke, nah yang 10 sampai 12 itu golongan yang paling berpotensi dari daftar nama Anda. Untuk awal, untuk Anda yang baru bergabung di bisnis ini, kami anjurkan untuk Anda meminta bantuan upline Anda terlebih dahulu. Karena apa? Yang mempunyai SP 10 sampai 12 ini adalah yang paling potensial, dan kalau ditangani dengan benar, ini sangat berpotensi untuk berkembangnya bagus. Oke, untuk yang 10 sampai 12 untuk awal kita sarankan untuk dibantu oleh upline. Untuk Anda latihan, Anda bisa coba yang 4 sampai 6. Nah, mengenai daftar nama ini adalah proyek selamanya.
Jadi bukan malam ini Anda pulang, Anda buat, terus selesai. Bukan. Oke. Jadi ini selamanya. Nantinya akan bertambah terus. Bertambah terus. Mungkin malam ini yang tidak Anda ingat, besok Anda keingat. Mungkin Anda sedang mandi, keingat teman Anda. Langsung ditulis, bawa bukunya kemana-mana. Oke. Mungkin Anda sedang diangkut, mungkin Anda sedang naik pesawat, tiba-tiba ingat. Anda lihat pilot, saya punya juga teman pilot. Mungkin seperti itu. Anda lihat di televisi, misalkan ada tentara sedang baris, Anda teringat, saya punya teman yang ABRI. Contohnya seperti itu. Anda bisa tuliskan di secari kertas dulu, kalau nggak ada bukunya, tapi segera Anda pindahkan sebelum hilang. Oke, intinya Anda kumpulkan, Anda tambahkan terus. Salah satu cara yang paling efektif adalah mengingat-ingat setiap kali ada kejadian atau profesi. Anda naik angkot, waduh teman saya yang sopir angkot siapa ya? Gitu. Anda kuliah, misalkan ketemu dosen, entar, saya kenal dosen siapa lagi? Contohnya seperti itu. Oke, Anda jalan-jalan di toko kacamata, teman saya yang punya toko kacamata, bekerja di toko kacamata siapa ya? Nah dari situ akan keluar banyak sekali. Dan kadang-kadang tersimpan rapi di ingatan Anda dan itu bisa keluar lagi. Itu bisa. Segera Anda tulis dan bisa Anda salin. Bisa ditulis di handphone, di kertas yang kecil nantinya Anda salin. Sehingga akan tetap jadi satu buku daftar nama seperti itu. Kenapa buku daftar nama ini penting? Karena panjangnya daftar nama itu menentukan motivasi Anda. Kalau daftar nama Anda pendek, Anda akan cepat sekali motivasinya hilang. Aduh, saya harus presentasi siapa lagi nih? Habis. Itu kebanyakan biasanya yang menulisnya udah dipilih-pilih dahulu. Sehingga akhirnya daftar namanya pendek sekali. Karena udah diseleksi habis-habisan di awal, jadi tersisa 3 orang. Begitu lihat buku daftar namanya cuma 3 orang, frustasi sendiri gitu. Oke. Nah, semakin panjang daftar nama Anda, motivasi Anda semakin tinggi. Kenapa? Anda akan lihat, daftar nama saya masih banyak. Nggak habis-habis. Anda naik angkot sekali dapat prospek 10. Nambah 10 hari ini, besok nambah 10 lagi, kapan habisnya? Nah kalau sampai suatu saat daftar nama Anda habis gimana? Mungkin nggak? Mungkin. Tiba-tiba Anda mendapat tugas atau pindah ke suatu kota yang Anda nggak kenal sama sekali. Atau ada alasan lain sehingga daftar nama Anda habis. Lakukanlah yang namanya prospecting. Teknik prospecting ini tidak akan saya jelaskan sekarang, tapi prospecting, Anda lakukan prospecting dimanapun itu untuk menambah daftar nama Anda. Sehingga daftar nama Anda tidak akan pernah habis. Oke, karena apa? Orang yang Anda kenal dengan orang yang tidak Anda kenal banyak mana? Jauh nggak banyaknya? Jauh sekali. Kalau nggak percaya Anda jalan-jalan ke mall atau ke pasar deh. Anda hitung berapa yang Anda kenal. Betul. Di situ Anda akan lihat bahwa dunia itu luas sekali. Ini potensi saya semuanya gitu kan. Kebayang ya? Jadi daftar nama Anda tidak akan pernah habis kalau Anda benar-benar menjalankan bisnis ini dengan cara yang benar. Oke. Kebanyakan daftar nama habis adalah kehilangan keberanian untuk menambah daftar nama atau prospecting atau sudah diseleksi dulu. Itu biasanya masalah-masalah kenapa daftar namanya pendek sekali. Gitu. Banyak grup yang mulai dari nol, nggak kenal siapa-siapa, baru pindah ke kota tersebut. Dan itu nanti kalau di acara cerita pengalamannya pasti ramai sekali. Nggak ada kenalan. Kaki yang terkuat tuh kenalan di warung. Iya, luar biasa sekali. Oke, itu daftar nama. Terus kemudian langkah ketiga adalah Anda buat janji. Oke, Anda buat janji mengundang. Nah ini juga tidak akan saya bahas karena akan dibahas secara lengkap di kaset tersendiri. Pastikan Anda mendengarkan. Nah poin pentingnya adalah jangan malu untuk melakukan latihan. Karena apa? Mengundang ini, Anda membuat janji ini adalah interaksi pertama Anda dengan orang lain di bisnis ini. Betul? Anda berinteraksi pertama ya pada saat mengundang itu. Lewat telepon, Anda mulai berinteraksi. Jadi banyaklah latihan. Nggak usah malu. Maksud saya, upline Anda undang, Pak, saya mau ngundang Bapak ini untuk latihan aja. Itu bisa. Tidak perlu persis sampai sehuruf-hurufnya. Nggak perlu. Yang penting efektif. Oke, Anda diberikan panduan cara membuat janji, cara mengundang yang panduannya Anda bisa kembangkan. Tidak perlu persis plak. Nanti kalau ada beda sedikit Anda nanti bingung ya. Oke. Karena itu merupakan interaksi pertama, dengarkan kasetnya dan Anda lakukan latihan dan saya yakin sekali Anda pastikan segera bisa. Yang penting banyak latihan aja. Dan itu dari praktek, itu mengenai buat janji mengundang. Dan yang keempat adalah presentasi. Presentasi itu adalah langkah di mana Anda mengenalkan bisnis ini kepada prospek Anda. Anda mengenalkan bisnis ini. Nah, banyak orang yang mengira bahwa itu hanya jual produk. Banyak sekali. Karena apa? Belum pernah melihat presentasinya. Atau yang mempresentasikan kurang benar. Nah, untuk awal-awal sangat dianjurkan untuk Anda meminta bantuan upline.
Sehingga Anda bisa melihat beberapa kali presentasi, dan setelah itu saya yakin Anda akan bisa sendiri. Karena itu presentasinya selalu sama. Anda bisa lihat beberapa kali, dan Anda bisa lihat bahwa presentasi pun bisa nyontek, boleh nyontek. Anda nggak perlu menghafal semuanya. Anda boleh nyontek. Nah, presentasi ada berapa macam? Ada 3 macam presentasi. Yang pertama one on one, satu dengan satu. Anda seorang mempresentasikan seorang. Nah, itu yang paling fleksibel, bisa dilakukan dimanapun. Misalkan Anda bertemu di kafe, Anda presentasi dengan orang, atau Anda di kereta, Anda bisa presentasi sebelah Anda. Itu yang paling fleksibel. Dan di dalam presentasi itu Anda bisa ngikutin orangnya. Kok tipe orangnya bagaimana, Anda bisa ngikutin. Ini yang paling fleksibel. Nah, yang model kedua adalah home meeting, pertemuan di rumah. Ini lebih tidak fleksibel daripada one on one karena banyak orang. Tapi ini yang paling efektif, yang paling optimal. Terus yang ketiga adalah OPP. Kalau Anda lihat OPP itu kan isinya presentasi juga. Anda bisa mengundang prospek untuk yang pertama kali ke OPP, bisa juga untuk yang kedua kali. Nah, sangat disarankan untuk tidak mengundang prospek yang pertama kali ke OPP. Maksudnya beliau belum ngerti apa-apa, ngerti-ngerti dibawa, tahu-tahu dibawa ke OPP gitu. Sangat dianjurkan OPP adalah pertemuan kedua. Setelah beliau Anda presentasi, one on one ataupun home meeting, OPP adalah pertemuan kedua. Kalau bisa. Oke, kalau ya waktunya mepet ya sudah, bawa aja ke OPP gitu. Tapi dijalankan itu. Karena apa? Nanti kalau prospeknya telat, mungkin tidak bisa menangkap banyak dan seterusnya. Kalau beliau baru pertama kali datang ke OPP. Sangat dianjurkan OPP adalah presentasi yang kedua. Nah, sekarang mungkin kita akan melihat mengenai home meeting. Ini yang paling efektif. Kalau Anda terlalu membebankan semuanya kepada OPP, apa-apa OPP, pada saat OPP tersebut Anda mengembangkan di kota lain dan gak ada OPP, Anda akan kesulitan. Kalau pas OPP-nya hanya seminggu sekali, dan OPP memang seminggu sekali, bisnis Anda bergeraknya seminggu sekali. Oke, yang paling efektif adalah home meeting. Tiga-tiganya kita pakai, tapi yang paling efektif adalah home meeting. Karena itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Kenapa home meeting paling efektif? Pertama, hemat waktu. Ada yang senangnya one on one terus, enggak apa-apa. Tapi home meeting ini yang paling efektif, hemat waktu. Untuk mempresentasikan 10 orang, Anda one on one, Anda habis berapa lama? Kalau misalnya presentasi 45 menit, ngobrol-ngobrol 1 jam misalkan, Anda habis 10 jam, belum transportnya, ke sono kemarinya. Untuk menyelesaikan, mempresentasikan 10 prospek. Tapi kalau Anda melakukan home meeting, dengan 10 orang, Anda hanya perlu waktu 1 jam, untuk 10 orang. Efektif mana? Jauh lebih efektif home meeting. Selalu arahkan grup Anda untuk home meeting. Nah, keberhasilan daripada home meeting ini, itu sangat tergantung kepada tuan rumah, atau Anda. Sangat tergantung kepada Anda sebagai tuan rumahnya. Yang pertama adalah keberhasilan home meeting ini tergantung dari berapa banyak yang Anda undang nantinya. Sebagai orang yang baru bergabung, biasanya akan diarahkan untuk home meeting dan Anda akan melakukan tindakan mengundang, membuat janji. Nah, berapa banyak Anda undang ini penting sekali. Karena biasanya dari 10 yang Anda undang, yang datang mungkin sekitar 3, 4 atau 5, rata-rata seperti itu. Loh, kenapa seperti itu, Pak? Karena biasanya di detik terakhir, mungkin anaknya sakit, mungkin orang tuanya perlu diantar kemana, mungkin saudaranya dari jauh datang, mungkin mobilnya tiba-tiba mogok, mungkin ban mobilnya kempes semua, mungkin apa, banyak sekali. Oke, undanglah lebih banyak daripada yang Anda inginkan datang. Jumlah yang Anda undang ini penting sekali. Terus kemudian, pada saat Anda menyiapkan home meeting, nah ini juga penting. Biasanya diadakan di ruang tamu, bisa juga di tempat lain. Oke, yang paling efektif di ruang tamu. Di ruang tamu rumah Anda sendiri. Kenapa? Karena orang kalau diundang ke rumah temannya biasanya mau datang. Kayak main, kan udah sering main, betul nggak? Lebih nyaman, karena udah sering ke situ kan? Seseorang mengundang teman-temannya biasanya udah sering ke situ. Jadi kok diundang lagi ya lebih nyaman. Oke. Nah, kalau Anda mengundang ke ruang tamu Anda, dan itu yang dianjurkan, Anda tidak perlu men-set up ruang tamu Anda seperti ini. Saya ngundang 30 orang, saya langsung nyewa kursi 30, saya siapin semua, Pak. Saya siapin whiteboard yang besar, saya cat semua, saya bersihin, saya siapin semua. Kenapa? Kenapa tidak perlu mempersiapkan seperti itu? Biarkan apa adanya. Alasannya kenapa tidak perlu seperti itu? Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu sehingga beberapa undangan Anda tidak bisa hadir, kebetulan gitu ya, yang Anda undang misalkan bapak-bapak 2 orang dan ibu-ibu banyak gitu loh. Dan ibu-ibunya kebetulan pas nggak bisa datang semua. Bapak tersebut datang 2 orang di tengah ruangan yang 30 kursi, kosong melompong dan bingung. Ini mau diapakan saya? Beliau lihat kiri kanan, kursinya banyak kok, cuman kita nih yang hadir nih. Kita tertipu atau apa ini gitu. Beliau akan gelisah.
Biarkan ruang tamu Anda seperti apa adanya. Lupa nanti kok yang datang banyak sekali gimana? Nggak apa-apa. Oke, berjubel. Kalau kepepet ya kursinya digotong keluar. Lesehan. Nggak masalah. Biarkan berjubel aja. Malah lebih semangat, betul nggak? Semuanya berkeringat nantinya. Dia akan lihat bahwa ini bisnis besar. Orang berjubel-jubel datang kemari. Nggak masalah. Nah terus kemudian, jangan digabung dengan acara lain. Kadang-kadang ada yang ingin gampang. Waduh, Bu, Pak, lusa, ini ada arisan. Sekalian aja pulang arisan langsung saya pasang whiteboard, Bapak presentasi ya. Sudah dicoba, hasilnya kurang efektif. Jadi jangan digabungkan dengan acara lain. Kenapa? Karena tujuan orang yang datang tersebut bukan untuk melihat bisnis. Contohnya kalau arisan, biasanya kan makan ngobrol ya. Itu saya juga pernah diundang untuk presentasi di arisan, dan pada saat saya presentasi itu semuanya makan, jalan ke sono kemari, ngobrol, dan ramai sekali. Dan saya bicara dan saya besarkan volumenya, mereka juga semakin besarkan volumenya. Tapi akhirnya ada beberapa juga yang ngeliatin, mungkin kasihan kali. Secara umum kurang efektif, karena mereka datang bukan untuk itu. Kalaupun mau digabungkan, tolong beritahu dulu. Maksudnya beritahu para hadirinnya sebelum-sebelumnya bahwa nanti setelah arisan akan ada acara apa, sehingga mereka sudah tahu. Itu kalau mau digabung. Lebih bagus sebetulnya jangan diundang tersendiri. Terus kemudian sebagai tuan rumah Anda perlu atur suasananya sehingga suasananya bagus untuk presentasi. Contohnya adalah suasananya kalau bisa tenang, sebisa mungkin tenang. Telepon kalau bisa dicabut. Sering saya home meeting gitu ya, terus tiba-tiba tuan rumahnya halo Bu, kadang-kadang suaranya besar pula. Jadi saingan sama yang presentasi. Dan orang noleh semua. Orang noleh melihat di tuan rumahnya ke sono kemari telepon dan mengganggu. HP juga sering. Makanya sering diingatkan untuk sementara HP tolong dimatikan dulu. Seperti itu. Karena itu mengganggu sekali. Konsentrasi audiens yang hadir itu pecah. Dan yang rugi kalau mereka akhirnya tidak memperhatikan dan akhirnya tidak join, Anda juga. Gitu. Nah terus HP dimatikan. Kalau Anda punya binatang piaraan tolong disimpan dulu. Apalagi yang gede-gede. Disimpan dulu. Nanti nguber-nguber. Malah kacau nanti meetingnya ya. Terus kalau Anda punya banyak anak kecil, kalau bisa ditidurkan dulu. Atau mungkin Anda minta bantuan orang tua Anda untuk menjaga anak Anda selama itu presentasi. Karena mau gak mau kalau anaknya berlarian tuh otomatis sebagai orang tua pasti kan ngejar ya. Takut tanya Anda apa-apa dan segala macam. Dan itu suasana sering kali kacau. Belum lagi kalau anaknya teriak-teriak, minta kuenya dan seterusnya gitu. Sering terjadi itu. Kalau bisa ditidurkan atau dititipkan dulu sementara. Terus kemudian sikap Anda sebagai tuan rumah. Anda mengundang teman-teman Anda untuk pertemuan bisnis. Mau ada pengenalan usaha. Pakailah pakaian yang selayaknya dalam bisnis. Bukan berarti Anda nggak boleh pakai sarung gitu loh. Tapi dalam pertemuan tersebut gantilah dengan pakaian yang rapi lah seenggaknya. Sehingga teman-teman Anda akan tahu, oh ini pertemuan yang serius. Kalau tuan rumahnya saja menghormati pertemuan ini, wah saya juga harus memperhatikan. Gitu. Mungkin tamunya pakai kaos oblong nggak masalah, tapi sebagai tuan rumah Anda harus menghormati pertemuan tersebut. Sehingga teman-teman Anda akan memperhatikan, oh ini serius ini. Jadi saya juga memperhatikan. Tuan rumah berperan sangat penting. Terus mungkin akan ada tamu dulu yang mungkin datang awal segala macam, Anda temenin ngobrol. Jangan dibiarkan diem gitu ya. Terus mungkin kalau Anda ingin menyajikan makanan, minuman gitu ya, jangan pakai makanan yang berat-berat. Cukup kalau minuman aja, atau kalau mau ditambah kue, itu maksimal. Kenapa? Mungkin maksud Anda baik. Anda mengundang teman Anda ingin menjamu mereka. Kan kita memang ada timur seperti itu ya. Gitu. Tidak perlu untuk bisnis ini. Maksimum makanan kecil aja, makanan ringan. Saya pikir kok minum dan makan ringan udah cukup ya. Tidak perlu makanan berat, efeknya banyak. Salah satunya adalah kerepotan Anda dalam menyiapkan. Dan kedua, audiens yang datang, teman-teman Anda yang datang akan banyak yang berpikir, waduh ini bisnis bagus sih. Tapi kok tiap kali home meeting seperti ini saya nyiapin tumpang satu ya bangkrut. Itu akan diduplikasi. Mereka akan melihat Anda, oh harus seperti ini. Jadi beliau akan kalkulasi. Saya mau ngundang bisa nih 50 orang. Wah nanti dulu nasi kotak kali 50 berapa gitu. Iya, beliau akan pusing gitu loh. Jadi supaya mereka melihat bahwa mereka juga bisa melakukan. Minum, snack, air putih pun gak apa-apa. Kalau mau teh silahkan gitu. Gak usah yang terlalu spesial gitu loh. Oke. Terus kemudian, nah ini juga banyak. Jangan taruh brosur-brosur di meja.
Jangan taruh produk di meja. Kenapa? Karena banyak terjadi apply-nya presentasi, teman-teman yang datangnya ngeliat brosur, ngeliatin kalsium, ini minumnya gimana sih, terus ngobrol sama sebelahnya, ini pernah lihat nggak gitu loh. Nggak ada gunanya apply Anda membantu presentasi di depan. Karena kecenderungan orang kalau ngeliat brosur cenderung pengen ngeliat, betul nggak? Orang kalau ngeliat produk pengen megang, ada di atas meja pasti diambil. Kalau bisa dibuka, dilihat-lihat, dibaca gitu loh. Padahal kita ingin bahwa perhatian teman-teman Anda bisa melihat kepada yang presenter, sehingga akan mendapatkan informasi yang lengkap, sehingga bisa mengambil keputusan dari informasi yang lengkap. Jadi singkirkan dulu, akan ada saatnya nanti brosur dikeluarin, produk mungkin ditunjukin, akan ada saatnya. Tapi jangan pada saat presentasi, supaya konsentrasi teman-teman Anda tidak terganggu. Terus kemudian Anda siapkan kertas mungkin bolpen, Anda siapkan. Jadi nanti pada saat buka nanti akan ada mempersilahkan yang mau mencatat. Akan ada yang mau mencatat. Tapi jangan dipaksa ya. Tiap orang dikasih pegang-pegang gitu. Taruh aja di atas meja. Bagi yang mau pasti ngambil sendiri. Oke, di situ justru akan terlihat mana yang serius, mana yang enggak. Itu akan membantu sekali. Biasanya yang memang serius ngambil sendiri, udah dicatat sendiri gitu lah. Oke. Terus kemudian pada saat upline Anda yang membantu Anda presentasi datang, nah ini juga Anda memainkan peranan penting. Anda perlu melakukan yang namanya edifikasi. Edifikasi itu secara kurang lebih artinya menghormati upline Anda. Oke, mungkin beliau datang membawa barang-barang banyak misalkan, Anda bantu, tasnya Anda bantu bawakan, Anda hormatin upline Anda yang membantu. Mungkin kalau bisa memungkinkan ya, tempat parkirnya Anda siapkan tersendiri. Jadi kalau ada yang parkir, oh jangan Pak, ini khusus untuk misalkan Pak Budi yang akan datang nantinya Pak. Beliau akan membawakan acara ini, jadi mohon parkir sebelah sana. Anda beri tempat parkir yang paling enak di situ. Terus mungkin Anda bisa beri minum yang beda dengan yang lain. Maksudnya mereka bisa melihat bahwa ini berbeda. Terus yang penting adalah perlakuan Anda. Mungkin Anda bisa persilahkan untuk duduk. Tujuannya apa sih? Oh, upline-nya gila hormat. Bukan untuk itu. Sekarang gini misalkan, upline Anda datang hujan-hujan, sedikit kebasahan, dan Anda bilang, oh gimana sih sudah 15 menit terlambat, hujan lagi, basah dekil gimana sih, datang. Cepetan mulai presentasinya. Kira-kira apa di kepala teman-teman Anda? Mereka akan heran, loh ini siapa ini? Udah datangnya telat, kehujanan, disuruh-suruh masuk, dipaksa-paksa ngomong di depan. Mereka tidak akan respect kepada yang bicara di depan. Dan mereka tidak respect, mereka tidak akan mendengarkan. Dan mereka tidak mendengarkan, mereka tidak akan mengerti, dan mereka tidak akan join, dan Anda yang rugi sendiri. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Tapi kalau Anda perlakukan upline Anda dengan hormat, sewajarnya tentu ya, nggak usah berlebihan, tapi sewajarnya, teman-teman Anda akan melihat semua. Loh ini siapa ini? Kok datang dibawain tasnya? Saya aja bawa sendiri tadi. Iya, seperti itu. Ini siapa ini? Ini mau berbicara sesuatu, ini pasti penting. Saya akan perhatikan. Biasanya pemikirannya seperti itu. Dan mereka akan memperhatikan dan mereka join, Anda juga yang untung. Jadi tuan rumah itu penting sekali. Nah, sebelum acara mulai, penting sekali untuk Anda memperkenalkan. Itu salah satu bagian dari menghormati edifikasi upline Anda. Tugas Anda memperkenalkan. Teman-teman Anda belum kenal kepada yang datang. Ini siapa? Tugas Anda memperkenalkan. Jadi sebelum acara mulai, Anda bisa melakukan opening, bawalah contekan, gak apa-apa. Untuk yang baru-baru beri aja contekan, dibaca gak masalah. Kurang lebih seperti ini salah satu contohnya ya. Selamat malam teman-teman. Seperti yang telah saya katakan pada saat mengundang, malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah peluang usaha yang menurut saya bagus masa depannya. Dan beruntung sekali bahwa di tengah kesibukannya, malam ini, misalkan Pak Budi ya, malam ini Pak Budi mau hadir untuk memberikan informasi itu kepada kita semua. Teman-teman sekalian bisa mencatat, dan apabila ada pertanyaan mohon disimpan di akhir acara nanti. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Pak Budi. Di situ mulai. Nah itu bisa Anda ketik, Anda dibaca aja nggak masalah kok. Karena kalimatnya memang agak panjang. Kadang-kadang orang yang belum terbiasa bicara di depan umum, itu begitu di depan dilihatin teman-temannya, meskipun hanya 5 orang grogi itu san. Terus ngomongnya kemana-mana gitu lah. Jadi lebih bagus kalau ada contekan. Jadi menunjukkan bahwa bisnisnya mudah sekali kok, nyontek semua ini, saya juga nyontek kok. Ya kan? Gitu loh. Oke. Terus sikap Anda sebagai tuan rumah selama home meeting itu bagaimana? Pada saat home meeting mulai berjalan, saat Anda sudah mempersilahkan, selama berjalan sikap Anda juga penting. Anda duduk paling depan dan mencatat. Anda tunjukkan bahwa yang dibicarakan di depan itu penting. Dan teman-teman Anda akan melihat. Teman-teman Anda yang datang akan melihat itu.
Dan mereka akan melihat, ini penting. Mereka akan memperhatikan. Nah banyak sekali begitu mulai, tuan rumahnya udah lega. Tugas saya selesai, malah pergi. Atau telepon-teleponan. Atau melakukan hal-hal yang lain. Sangat penting bahwa Anda duduk di situ untuk mencatat. Anda tunjukkan. Nah sebelum itu mulai, kurang lebih mungkin 5 menit. Kan sering tuh, Anda undang 10, yang datang 3 atau 4. Yang 5 gak ada kabar, sering gak? Nah kurang lebih 5-10 menit sebelum mulai, mungkin Anda bisa telepon dulu. Mereka yang belum datang, Anda tanya. Halo misalkan Pak Hari gitu ya. Halo Pak Hari, ini Naga, mungkin ini hari ini kita janjian untuk Bapak datang ke sini. Bapak sampai di mana nih ya? Nah mungkin beliau mengatakan, ini sebentar lagi, saya udah di depan ini, sebentar lagi nyampe. Nah kalau seperti itu, oke Pak, saya tunggu. Tapi kalau beliau, kebetulan hari ini saya ada apa-apa sehingga tidak bisa datang. Nah kalau seperti itu gimana? Anda jangan, ya Pak Hari, gimana sih gitu. Apalagi di depan teman-teman Anda yang lain gitu ya. Enggak, Anda tunjukkan postur Anda. Contohnya adalah, kebetulan sekali Pak Hari. Jadi memang tadinya saya akan telepon Bapak untuk merubah janji kita. Iya toh dia nggak bisa, ngapain dipaksain mengubah janji kita. Jadi memang ada perubahan rencana. Ya, bagaimana kalau misalkan kita bertemu lusa? Saya kebetulan sore ada waktu, mungkin kita bisa bertemu lusa. Mungkin jam 4, jam 5, seperti itu. Anda buat janji berikutnya. Nah, kalau sampai, susah kayaknya gini-gini. Oh ya, kalau gitu gini aja Pak Hari, nanti mungkin bisnis proposalnya akan saya antar ke tempat Anda. Mungkin Bapak bisa pelajari dulu, nanti setelah itu mungkin kita bisa berdiskusi lagi. Nah, setelah itu mungkin besok atau lusa Anda kirimin kontak tip atau kontak VCD. Anda tanya plan Anda. Yang ada sekarang kontak VCD itu Wellness Revolution itu bagus sekali untuk membuka paradigma. Ya. Nah pada saat mulai Anda duduk mencatat. Terus setelah acara selesai, begitu selesai presentasi, meetingnya selesai, mungkin Anda bisa tutup. Anda bisa maju ke depan dan mungkin Anda bisa tutup. Ini salah satu contohnya. Terima kasih pada Pak Budi atas presentasi yang luar biasa. Saya telah mempelajari bisnis ini dengan seksama dan saya telah hadir di pertemuan-pertemuannya bersama istri saya. Kalau Anda punya istri. Dan kami memutuskan untuk serius membangun bisnis ini. Saya tahu banyak pertanyaan yang akan teman-teman ajukan. Maka supaya agak santai, silahkan cicipi hidangan yang ada di ruangan sebelah. Dan kita mungkin bisa tanya jawab sambil makan. Jadi kalau bisa, tempat hidangan itu, makanan kecil dan minuman itu di ruangan yang berbeda. Kalau bisa. Jadi maksudnya mereka akan tahu semua bahwa acara sudah selesai. Acara sudah selesai, mereka mungkin akan ngambil minum apa segala macam. Nah pada saat itu, setelah tuan rumah menutup, pada saat mulai ngambil teh, mulai cemilan-cemilan seperti itu, Anda bisa bantu presenter. Anda bisa lihat upline Anda bahwa upline Anda akan mencari follow up. Ini bagian penting. Jadi kadang-kadang orang melihat setelah presentasi selesai bubar gitu. Bukan. Justru setelah selesai itu salah satu bagian yang terpenting. Apa yang dilakukan setelah selesai home meeting itu loh. Oke. Nah, presenter upline Anda akan bisa lihat akan mencari siapa kira-kira yang bisa untuk follow up nantinya. Apalagi kok yang datang banyak. Kalau yang datang 40 gitu ya, nggak akan bisa di follow up semua. Biasanya perwakilan, diambil yang terbaik-terbaiknya. Tapi kalau yang datang 4 gitu ya, bisa di follow up semua. Oke, nah upline Anda akan melihat, akan mencari follow up. Dari presentasi, kalau Anda sudah sering melakukan home meeting, itu akan terlihat. Siapa yang memperhatikan, siapa yang enggak. Biasanya matanya berbinar. Dari depan ini kelihatan. Mana yang ngantuk, mana yang memperhatikan, itu kelihatan semua. Oh yang gini itu modelnya memperhatikan. Oh yang gini tuh enggak. Oh yang gini tuh biasanya banyak pertanyaan ini. Oh yang ini apa, macam-macam lah gitu. Nah biasanya setelah dipersilakan, upline Anda kan mulai ngobrol-ngobrol dengan yang diperkirakan bagus. Diperkirakan. Karena bukan dukun ya. Jadi nggak bisa pasti, oh ini pasti join. Oh enak kalau gitu ya. Kalau gitu enak gitu. Jadi Anda jangan malah, biasanya ada juga yang malah upline-nya diseret-seret. Pak silakan, Bapak makan Pak, gitu. Jangan. Biasanya upline Anda akan mendekati prospek-prospek yang diperkirakan bagus, diajak ngobrol. Gimana Pak? Sudah pernah lihat konsepnya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain. Nah, dari situ bisa kelihatan apakah orang tersebut interest atau enggak gitu. Seperti tadi saya melakukan home meeting tadi siang, dari sekitar 5 atau 6 yang datang, ada 2 atau 3 yang memang bagus. Dari sorot matanya sudah lain. Dari cara ngambil kertasnya sudah lain. Dikasih kertas dan pulpen, itu dari cara ngambilnya juga sudah lain. Mencatat, pertanyaannya juga lain. Oke, begitu diajak ngobrol sebentar udah ketahuan. Oke, beliau ternyata memang benar seorang ibu-ibu yang punya bisnis,
Terus beliau banyak tanya soal bisnis ini, bisnis juga, jadi kita cukup ngobrol tadi. Nah seperti itu. Nah setelah itu akan dipinjamkan oleh upline Anda infopack ya, buku dan sebagainya untuk dipinjamkan, untuk beliau pelajarin dan nantinya untuk diambil. Nah itu Anda bisa lihat upline Anda melakukan hal tersebut sehingga nantinya bisa belajar. Oke. Follow up ini penting sekali. Nantinya follow up penting sekali dan follow up ini akan dibahas di kaset yang lain. Nah, setelah beberapa saat, mungkin setelah upline Anda mendatangin beberapa, Anda bisa tutup betul-betul tanda petiknya untuk mengusir pulang. Oke, contohnya seperti ini. Anda bisa katakan, oke, baiklah teman-teman, kita tahu bahwa mungkin hari sudah malam dan banyak di antara kita yang mempunyai keperluan-keperluan lain. Mungkin juga besok ada yang bekerja. Saya dan istri, kalau punya istri ya, telah mempelajari usaha ini. Kami sudah hadir di pertemuannya dan kami memutuskan untuk serius menjalankan usaha ini. Jadi Anda tunjukkan bahwa Anda serius. Kita bisa bertemu 1-2 hari lagi, ingat untuk follow up. Kita bisa bertemu 1-2 hari lagi. Silakan pelajari bisnis ini dan kami anjurkan untuk hadir di acara OPP supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Oke, selamat malam. Jadi itu tanda petik harus segera pulang, istilahnya seperti itu. Pada saat Anda promosi OPP, kalau bisa jangan OPP diadakan tiap Sabtu. Jadi hadirlah di OPP. Oh tiap Sabtu ya? Yaudah, saya datang nanti 2007. Jadi Anda katakan, Pak, Bu, kebetulan OPP-nya diadakan hari Jumat jam 7 malam, contoh ya. Pastikan Bapak datang. Sehingga beliau akan melihat bahwa ini pertemuannya penting. Jadi bagaimana Anda menyampaikan itu juga penting. Itu untuk promosi OPP-nya. Nah, pengusiran pulang itu untuk apa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, setelah mereka pulang, teman-teman Anda pulang, Anda bisa melakukan meeting after meeting dengan upline Anda untuk mengevaluasi hasil dari home meeting tersebut. Nah, kalau terlalu lama kan nanti tambah kemalaman lagi gitu. Terus kemudian waktunya juga singkat, untuk menyingkat waktu. Kenapa? Teman-teman Anda yang datang akan melihat bahwa waktu yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini tidak terlalu lama. Oke, kalau Anda selesai home meeting masih ngobrol, wah ketemu udah lama kan, wah ngobrol lama sampai jam 12 malam, mereka pulang sambil mungkin ngantuk-ngantuk, waduh kok tiap home meeting kayak gini ya pusing gitu loh. Oke, Anda tunjukkan bahwa waktunya singkat. Terus juga mengenai kesan, itu juga penting, kesan terakhir. Biasanya kesan terakhir itu yang nempel di kepala. Jadi kalau selesai acara, pembicaranya bisnis, sampai pulang mereka akan berpikirnya bisnis. Tapi kalau Anda sempat ngobrol dulu, ngobrol misalkan politik, ngobrolin yang lain-lain, nanti yang pulang yang dipikirin politik nantinya. Jadi bisnisnya malah lupa, BMW-nya ketinggalan malahan. Oke? Dan yang penting adalah supaya Anda bisa evaluasi dengan upline Anda. Nah, selesai mereka pulang semua, teman-teman Anda pulang semua, Anda bisa evaluasi. Itu setelah booking follow up ya. Anda bisa evaluasi dengan upline Anda. Kenapa Bapak tadi kok deketin si ibu yang di sana? Misalkan seperti itu. Atau Pak tadi kira-kira gimana home meetingnya? Ada yang perlu diperbaiki atau enggak untuk berikutnya supaya lebih bagus gimana? Terus nanti follow upnya gimana? Anda bisa diskusikan sehingga perkembangan grup Anda akan bagus nantinya. Anda mulailah dengan cara yang benar sehingga hasilnya juga akan benar nantinya, karena itu akan terduplikasi sampai nanti. Kalau Anda masih berpikir 1-2 orang gampang untuk dibetulkan. Tapi kalau sudah mulai puluhan, ratusan, ribuan bahkan membetulkan sesuatu yang sudah terduplikasi itu sulit. Jadi kalau bisa mulailah dengan cara yang benar. Nah, terus untuk berikutnya Anda bisa temani upline Anda, terutama di beberapa prospek yang terbaik. Anda temenin follow up sehingga Anda bisa lihat bagaimana upline Anda memfollow up teman-teman Anda. Oke, pekerjaan kita presentasi follow up. Anda sudah lihat presentasi, Anda perlu lihat juga follow up, temani. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, setelah itu Anda bisa follow up sendiri. Tapi untuk yang terbaik Anda tanya, Anda diskusikan dengan upline Anda, mana yang perlu saya ikut. Saya ingin lihat. Gitu. Terus kemudian setelah Anda melihat presentasi beberapa kali, mulailah untuk melakukan presentasi. Untuk awal sangat dianjurkan untuk Anda melakukan presentasi kepada yang di daftar nama Anda yang SP-nya rendah, 4-6. Anda bisa latihan presentasi di situ. Benar-benar latihan. Kalau joinnya bagus, kalau enggak juga ya enggak apa-apa, namanya latihan. Oke, di situ jam terbang Anda akan muncul. Karena apa? Presentasi ini hanyalah soal jam terbang. Kalau Anda lihat orang di depan pintar ngomong, yaitu karena udah kebanyakan ngomong. Presentasi terus kerjaannya. Kalau Anda banyak ngomong, banyak presentasi nantinya, saya yakin sekali Anda akan seperti leader-leader Anda yang lain. Oke, intinya presentasi, mulailah untuk presentasi. Tidak ada yang mulai presentasi langsung jagoan. Jangan takut. Presentasi awal biasanya enggak karuan. Itu dari pengalaman saya. Presentasi awal saya juga seperti itu. Tumpang tindih gak karuan, belepotan. Oke, mulailah, beranilah. Karena gak ada yang memang presentasi pertama gak ada yang bagus kok. Ya mulai aja. Nah, cuma nanti prospeknya sayang, Pak. Lah makanya pilih yang SP-nya rendah, 4-6. Itu benar-benar untuk latihan.
Yang sering saya lakukan, Anda cari teman Anda, ini untuk Anda yang pertama kali belum berani presentasi, Anda cari teman Anda, terus Anda bilang, Bu, bisa bantuin saya nggak? Apa? Bisa nggak diem setengah jam? Iya, saya mau latihan presentasi. Tapi Anda presentasinya serius gitu ya. Kok ada yang lupa, lewat aja lah pokoknya. Yang penting Anda berani. Karena presentasi itu kan hanya perulangan. Anda pasti bisa lama-lama hafal. Anda lihat presentasi 10 kali udah hafal luar kepala kali. Oke, mulailah untuk presentasi. Karena upline Anda punya jaringan yang besar. Jadi mungkin tidak bisa setiap saat membantu Anda. Nah, ada saat-saat di mana upline Anda pas nggak bisa, pas teman Anda yang bagus lewat di depan gedung Anda. Kok nggak dipresentasi nanti hilang gitu. Kok dipresentasi tapi nggak berani. Jadi mulailah untuk melakukan presentasi. Oke. Terus kemudian cara memulai yang benar, pakailah produknya. Jadilah pemakai produk. Ini simple, cuman kadang-kadang orang lupa. Presentasi ke sana kemari tapi belum pernah pakai produknya. Sehingga sering sekali ditanya, produknya bagus-bagus, pernah pakai? Belum. Sulit sekali. Anda akan cerita dari teori. Kata orang, ini bagus. Kata orang, itu kata orang, kata bapak, kata ibu, kata teman, kata tetangga. Anda nggak bisa cerita dari hati. Tapi kalau Anda pakai, dan Anda merasakan sendiri, keluarga Anda merasakan sendiri, Anda bisa cerita. Itu lebih kuat. Dan seorang businessman selalu memakai produknya sendiri. Businessman atau woman maksud saya. Oke. Nah, kalau seorang businessman atau businesswoman nggak berani pakai produknya sendiri, apalagi orang lain gitu. Oke. Anda lihat misalkan minuman ringan merek X. Anda lihat kalau lagi sedang rapat tingkat manajer, minumannya pasti mereknya X semua. Nggak mungkin pakai merek yang lain. Karena mereka businessman, businesswoman. Terus, untuk memulai dengan benar, pastikan, karena ini bisnis manusia. Kita akan berbanyak berhubungan dengan manusia. Hubungan kita tuh dengan manusia. Manusia dengan yang lain. Nah, manusia itu unik. Tiap orang ini beda-beda. Saya ada teman yang tiap kali ketemu orang, oh itu orang aneh. Ketemu yang lain, oh itu orangnya aneh. Oh si ini mah aneh orangnya. Nah menurut saya semua orang aneh kok. Betul gak sih? Karena tiap orang unik. Satu ruangan ini gak ada dua yang sama persis. Orang kembar pun berbeda, sifatnya berbeda, senangannya berbeda. Nah, Anda perlu mempelajari banyak mengenai manusia. Oke, bacalah buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Bacalah buku Berpikiran Berjiwa Besar. Anda bisa ulang-ulang itu untuk awal. Di situ Anda akan diajarkan untuk mempunyai impian. Di situ Anda akan diajarkan untuk berhubungan dengan orang lain. Itu untuk awal. Dan berikutnya akan ada buku-buku yang lain. Tapi dua itu yang awal. Oke, mulailah dengan benar. Karena dengan mulai dengan benar akan terjadi efek duplikasi yang benar. Sehingga pada saat grup Anda besar, semuanya sudah benar. Sehingga grup Anda akan menyebar kemana-mana, mungkin Anda belum terbayang. Nanti Anda tiba-tiba punya grup di Bangladesh, ini Bangladesh mau buka. Anda punya teman, tiba-tiba nyebar ke sana, nyebar ke Australia, nanti Nigeria, di Afrika Selatan. Luar biasa bisnis ini. Oke. Sehingga nantinya Anda hadir ke konferensi, akan Anda punya banyak grup dari berbagai golongan, berbagai negara, itu luar biasa. Bangun bisnis ini dengan benar, aset Anda akan jadi besar sekali, jaringan Anda akan kuat secara internasional, nasional, internasional, dan impian Anda akan tercapai, itu yang penting. Oke, financial freedom, time freedom, go freedom, sukses.